warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Alfandian, NIM C1L019045. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang materi conjunction. Pertama, kita masuk kepada pengertian conjunction. Conjunction itu sendiri adalah sebuah kata yang dapat digunakan untuk bisa menghubungkan suatu frase dengan frase lainnya dalam sebuah kalimat. Oke. Maksud dari pengertian conjunction itu sendiri sebagai penghubung di dalam suatu kalimat. Oke, kita masuk kepada fungsi conjunction. Fungsi conjunction itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan sebuah kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, atau sebuah kalimat dengan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Kemudian, aturan dalam menggunakan conjunction. Yang pertama, conjunction digunakan untuk menghubungkan pemikiran, aksi dan ide kepada noun, klausa, dan bagian lain dari perkataan. Contoh, Luana went to the market and bought watermelon. Artinya, Luana pergi ke pasar dan beli semangka. Kedua, conjunction sangat berguna dalam membuat daftar dan pastikan semua bagian dari kalimat sesuai dengan kata-kata yang lain. Contohnya, we made fried rice, eggs, and tea for supper. Artinya, kami membuat nasi goreng, telur, dan teh untuk makan malam. Ketiga, ketika seseorang belajar untuk pertama kali menulis, biasanya mereka menggunakan kalimat dasar yang pendek tanpa kata penghubung atau conjunction. Contoh, my name is Luana, I am a girl, I like horses. Atau artinya, namaku Luana, aku seorang cewek, aku suka kuda. Yang keempat, salah satu kegunaan penting dari conjunction adalah menggabungkan kalimat pendek di atas supaya menjadi seperti I am girl named Luana and I like horse. Artinya, aku seorang cewek yang bernama Luana dan aku suka kuda. Oke. Kita lanjut ke jenis-jenis conjunction. Conjunction yang pertama, coordination conjunction. Dua, subordination conjunction. Ketiga, correlative conjunction. Dan keempat, conjunctive adverb atau biasa disebut adverbal conjunction. Oke, kita masuk ke jenis conjunction yang pertama, coordination conjunction. Coordination conjunction merupakan suatu bentuk penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan lainnya yang memiliki derajat yang sama. Coordination conjunction dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, cumulative conjunction, alternative conjunction, adversative conjunction, illative conjunction. Cumulative conjunction. Cumulative conjunction ialah salah satu kata sambung yang digunakan untuk menambahkan atau mengumpulkan berikut ini, yaitu kata sambung cumulative conjunction: and atau dan, also atau juga, both and atau dan, and also atau dan juga, as well as dan atau dan juga, besides di samping itu juga, furthermore atau lebih-lebih lagi, moreover atau dan sama-sama tarafnya, now sejak, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, not only she is beautiful but also clever. Artinya tidak hanya dia perempuan cantik tetapi juga pintar. Yang kedua, alternative conjunction. Alternative conjunction adalah sebuah kelompok kata sambung yang menunjukkan pengertian alternatif atau pemilihan di antara dua atau juga lebih. Contohnya, or atau else. Kalau tidak, either or atau, whether or apakah atau, sooner than lama kemudian, less than lebih daripada, not tidak atau bukan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, you can cause Danny or Vio to clean the classroom. Yang artinya kamu bisa memilih Danny atau Vio untuk membersihkan ruang kelas. Yang ketiga, adversative conjunction. Adversative conjunction adalah kelompok kata sambung yang mengandung arti pertentangan antara bagian kalimat dengan bagian kalimat lainnya.
seperti but atau tetapi, yet atau namun, sekaligus begitu, still namun tetapi masih, however tetapi, whereas sebaliknya, nevertheless namun, while sedangkan, meskipun, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I want to go to the movie with you. However, I don't have money. Yang artinya aku ingin pergi ke bioskop dengan kamu meskipun aku tidak mempunyai uang. Yang keempat, elative conjunction. Elative conjunction adalah kelompok kata sambung yang digunakan untuk menunjukkan sebab atau akibat dari suatu peristiwa atau perbuatan yang lain atau menunjukkan suatu kesimpulan seperti therefore atau karena itu, so then maka, so oleh karena itu, then maka, for karena accordingly jadi, consequently oleh karenanya, thus jadi, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, the taxi has come so I will go, yang artinya taksi sudah datang jadi aku akan pergi. Jenis-jenis conjunction yang kedua, subordination conjunction. Subordination conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang tidak sederajat. Berdasarkan pengertiannya, maka subordination conjunction adalah kalimat dapat berfungsi sebagai cause or reason adalah sebagai yang pertama, cause or reason adalah kata yang menyatakan alasan atau sebab dalam suatu kalimat yang termasuk kelompok kata-kata ini adalah as atau karena, because karena, for karena, since karena, where melainkan atau sedangkan, wherefore untuk apa, dan lain-lain. Yang kedua, comparison adalah perbandingan yang menunjukkan sifat tingkah satu atau sifat tingkahnya yang tidak sama. Yang termasuk dalam kelompok kata ini adalah as atau she, as will as sebaik atau baiknya, rather than lebih baik daripada, than daripada, dan lain-lain. Yang ketiga, concession atau mengalah atau menyerah. Maksudnya dalam suatu kalimat ada pertentangan namun akhirnya kalimat berikutnya menjelaskan keterpaksaan. Yang termaksud dalam kelompok kata ini adalah although atau meskipun, even though meskipun, though meskipun, however akan tetapi, notwithstanding that meskipun, profit asalkan, nevertheless meskipun, dan lain-lainnya. Jenis-jenis conjunction yang ketiga, correlative conjunction. Correlative conjunction merupakan conjunction yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata dan frase dengan frase dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya, it is not only a book but also my friend, yang artinya ini bukan hanya sebuah buku tetapi juga temanku. Jenis conjunction yang keempat, conjunction adverb atau yang lebih dikenal adverbial conjunction. Conjunction adverb adalah atau kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Contoh also, besides, furthermore, for, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I was up all night and therefore I fell asleep at my desk. Yang artinya saya terjaga sepanjang malam karena itu saya tertidur di meja. Berikut penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.